Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku yang soleh solihah yang telah bersalam dari Allah dengan sangat di dalam hatinya. Baik anak soleh solihah, insya Allah pada pertemuan ini hari tahu ini hari apa? Hari Rabu. Betul, hari Rabu. Khawatir karena ini anak soleh solihah tidak mengetahui hari ya. Ini hari apa ya? Iya ya, ini hari apa ya? Khawatirnya seperti itu ya. Alhamdulillah anak soleh solihah masih respon dengan baik pada PJJ kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak soleh solihah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran BTQ ya. Pertemuan pertama BTQ, nanti pertemuan kedua akan ada Inggris oleh Ustazah Mus dan ada matematika bersama Ustazah Mila kembali. Baik, sebelum dimulainya kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak soleh solihah. Dan orang-orang yang solih dan solihah. Amin. Baik anak soleh solihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada anak soleh solihah yang sudah membaca doa dengan baik dan tertib, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Assalamualaikum Kakak Alfi. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, baik anak soleh solihah, alhamdulillah sudah ada layar dari Ustazah Mila ya, sudah muncul, sudah ada di layar anak soleh solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin anak soleh solihah pada pertemuan kali ini, alhamdulillah ada Kakak Nizam ya, Masya Allah Kakak Nizam. Ini perdana Kakak Nizam hadir ke Google Meet ya. Alhamdulillah berkat doa kita setiap hari mendoakan teman-temannya yang belum bisa hadir ke Google Meet. Alhamdulillah Allah kabulkan satu persatu ya. Insya Allah hari ini bertambah Kakak Nizam. Nanti insya Allah selanjutnya akan ada teman-teman yang lain ya. Oke anak soleh solihah, pada Ustazah Mila akan memberikan informasi kepada anak soleh solihah seperti biasa ketika Ustazah Mila sedang membagikan layar atau sedang mempresentasikan, silakan anak soleh solihah dimatikan mikrofonnya ya. Nah, jika anak soleh solihah ada pertanyaan atau ada yang ingin izin ke kamar mandi atau bagaimana bisa melalui kolom chat, nanti akan Ustazah Mila persilahkan ya anak soleh solihah ya. Ustazah Mila, bagaimana jika Ustazah Mila yang bertanya, masa tidak dijawab dimatikan terus mikrofonnya? Ya silakan. Akan ada saatnya Ustazah Mila persilakan anak soleh solihah untuk membuka mikrofonnya ya. Oke anak soleh solihah. Pada pertemuan minggu lalu hari Rabu kita sudah mempelajari BTQ hukum bacaan ro dalam ya. Nah kemarin kita sudah sampai dengan Nah, anak soleh solihah, kemarin kita membahas hukum bacaan ro terlebih dahulu ya. Kemarin ada yang ingat hukum bacaan ro itu apa? Ada yang ingat pengertiannya? Kakak Anissa, masih ingat Kakak Anissa?
Ada yang ingat? Lupa Ustazah. Oke. Kenapa Kakak Alia? Oh iya Kakak Gama, kenapa Kakak Gama? Ya betul, kemarin kita membahas rotafkim ya. Nah ini salah satu pengertian hukum bacaan ro. Hukum ro adalah salah satu huruf hijaiyah yang pengucapannya berbeda-beda. Kemarin kita sudah membahas ini ya. Ada yang masih ingat ada berapa hukum bacaan ro? 3. Ada yang bilang ada yang 2, ada yang 3. Oke, hukum bacaan ro itu ada 3 macam. Coba Kakak Basit apa salah satunya Kakak Basit hukum bacaan ro? Suaranya kecil sekali Kakak Basit. Salah satu hukum bacaan. Satu huruf hijaiyah. Salah satu macamnya apa saja? Hukum membaca ro ada 3 macam. Ada yang ingat? Siapa? Gama, iya Gama. Iya Gama, silakan. Satu saja Gama, satu. Betul, ada ro tafkim. Kakak Akila tadi apa lagi selain ro tafkim? Ro tarkik Ustazah. Betul, ada ro tarkik. Tadi Kakak Haura menunjuk ya. Kakak Haura terakhir apa Kakak Haura? Jawazul wajhain. Betul, jawazul wajhain. Nah, solihah hukum bacaan ro ini terdapat 3 ya. Ada ro tafkim, ro tarkik, dan jawazul wajhain. Kemarin kita sudah membahas tentang ro tafkim. Nah, sekarang kita akan membahas ro tarkik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ro tarkik, Ustazah Mila akan bertanya kepada anak solihah terlebih dahulu nih tentang materi yang kemarin ya. Kemarin anak solihah sudah mencari hukum bacaan ro pada surat Al-A'la ya. Ada yang 9, ada yang berbelas-belas, bahkan ada yang 2 katanya ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih ada berapa sih hukum bacaan ro tafkim dalam surat Al-A'la ini. Nah, anak solihah di sini bisa perhatikan di ayat pertama. Kita akan membahas lagi ya. Kita akan membahas ini lagi sedikit. Coba Ustazah Mila ingin bertanya kepada Kakak Gama. Kakak Gama, silakan dibuka mikrofonnya. Pada ayat pertama, adakah hukum bacaan ro tafkim? Ada Ustazah. Yang mana Kakak Gama? Betul, yang Robbika huruf ro-nya ya. Kakak Razan. Oh, Kakak Razan baru hadir ya. Assalamualaikum Kakak Razan. Waalaikumsalam Ustazah. Yang baru hadir bisa ta'awuz dan basmalah ya. Tapi tanpa menyalakan mikrofonnya. Nah, sekarang Kakak Dinda, kenapa Robbika disebut dengan ro tafkim Kakak Dinda? Karena ro-nya berharokat ada fathahnya. Betul, karena ro-nya berharokat fathah, maka harus dibaca tebal ya. Ini salah satu keadaan ro tafkim. Betul. Jadi kita baru mendapatkan 1. Nah, lanjutnya ayat kedua. Kakak Razan, di ayat kedua ini apakah ada ro tafkim Kakak Razan? Kakak Razan? Oke, tidak ada ya di ayat kedua. Ya, Ustazah. Ya, tidak apa-apa Kakak Razan, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Di ayat kedua tidak ada. Lanjut ke ayat 3. Ayat 3 ada ya, anak solihah ya. Silakan perhatikan kursor Ustazah Mila. Nah, di sini ro-nya berharokat fathah. Berarti 2. Selanjutnya wallazi akhrajal mar'a. Ada lagi ya. Nah, ro berharokat fathah 3. Mar'a.
Nah, kemarin ada ya ro sukun sebelumnya ada harokat fathah. Nih, ini huruf ro sukun. Sebelum ro sukun itu ada harokat fathah. Mim huruf maknya ini huruf mimnya berharokat fathah, maka disebut dengan ro tafkim, dibacanya tebal. Mau. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, sudah ada 4 ya, sudah ada 4. Selanjutnya ayat 5, faja'alahu gusa'an ahwa. Tidak ada ya. Sanukori iya tidak. Tidak ya. Ini masuknya ke tarkib nanti. Untuk hari ini kita akan membahas itu. Baru ada 4. Illa masya Allah. Nah, innahu ya'lamul jahra. Nah, ro di sini ro tafkim. Kenapa ro tafkim? Karena huruf ro-nya itu berharokat fathah. Wa nuyassiru ru. Kemarin ada 5 keadaan ya. Salah satunya itu ro tafkim ada 5 keadaan. Salah satunya itu ro yang berharokat fathah atau doma atau domatain atau fatatain. Ru berarti termasuk ya anak soleh-solihah. Berarti sudah ada berapa itu? 6 ya, sudah ada 6. Wa nuyassiru kalil yusra. Nah, ro di sini juga termasuk ya karena di sini harus ditebalkan. 7. Fadzakir in tidak. Zikro 8. Nah, di ayat ke-9 ya ada zikro 8. Saya zakaru. Ro-nya berharokat domah, maka ini salah satu ro tafkim. 9 ya. Wa yatajannabuhal ashqa tidak ada ya. Allazi yaslan ro. Nah, ro-nya di sini nih, ro berharokat fathah. Ayat 12 disebutnya ro tafkim tebal, ro-nya dibaca tebal. Summala. Oh, di sini aja nih. Narol kubro. Ro-nya juga termasuk ya 10. Summala yamutu fiha wala yahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada ya. Berarti dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini surat Al-A'la terdapat 10 ya. 10 ro tafkim. Baik anak soleh-solihah, untuk selanjutnya nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ro tarkik ya. Alhamdulillah, insya Allah anak soleh-solihah kelas 4 sudah insya Allah sudah mengetahui, sudah memahami tentang ro tafkim ini. Dan kita akan melanjutkan tentang ro tarkik. Nah, apa sih ro tarkik itu? Kita lihat. Ro tarkik. Nah, apa sih ro tarkik itu? Kalau kemarin tebal artinya apa, Kakak Razan? Ustazah kasih tahu. Tafkim itu artinya apa? Tebal ya. Saya jadi salah nanya deh. Nah, kalau kemarin itu tafkim artinya tebal. Ada yang tahu kalau tarkik itu apa? Kebalikan dari tafkim, tarkik itu. Betul Kakak Haura, tipis. Jadi ro-nya tipis ya, dibacanya biasa saja. Ri seperti itu, tidak tebal seperti kemarin rongga mulutnya tidak penuh lagi seperti itu. Nah, menurut bahasa tarkik artinya tipis. Betul ya tadi Kakak Haura, Masya Allah, keren Kakak Haura. Tarkik itu artinya tipis.
Ustazah bagaimana bacanya? Nanti akan Ustazah Mila beritahu ya. Tetapi ro tarkik ini tidak dibaca seperti ro tafkhim kemarin, tebal rongga hidungnya, rongga mulutnya. Ro tarkik ini hanya biasa saja dibacanya tipis ya. Ro dibaca tarkik dalam 4 keadaan. Kalau kemarin ro tafkhim dalam 5 keadaan ya. Insya Allah anak soleh-solehah sudah memahaminya kemarin. Sudah keren pembelajaran minggu lalu ya. Dan sekarang ro dibaca tarkik dalam 4 keadaan. Apa saja sih keadaan itu? Nah, yang pertama, ro berharokat kasroh atau kasrotain. Nah, ini namanya kasroh. Di kelas 3 kita sudah belajar ya, anak soleh solihah. Ini kasroh dan ini kasrotain sebelahnya. Kita lihat contohnya, bagaimana Ustazah Mila contohnya. Nah, ini dia. Untuk yang kasroh, di sini ada karimun, karimun biasa, tidak dibaca ri, tidak dibaca tebal ya. Ini biasa saja tipis. Seperti anak soleh-solihah selayaknya membaca huruf R ya, tapi tidak tebal. Karimun biasa ya. Tajeri, tajeri. Untuk yang kasur lainnya, husrin, husrin biasa ya, tidak rin, rin tidak tebal biasa, rin. Bildur, bildurin, bildurin biasa seperti itu. Ingat ya, kalau kemarin keadaan yang pertama itu ro berharokat fathah atau fatatain. Lalu kemarin itu untuk yang ro tafkim, ro berharokat doma atau domatain. Anak soleh solihah untuk memudahkan Ustazah Mila ada kuncinya. Kuncinya apa Ustazah Mila? Nah, anak soleh solihah. Nah, anak soleh solihah bisa menggunakan pemikiran anak soleh solihah. Lihat, kalau harokatnya ada di atas, kalau harokat di atas itu kan hanya ada fathah dan domah ya, ada fathah dan domah. Maka yang di atas fathah atau domah itu dibacanya tafkim tebal. Kalau yang di atas fathah dan domah. Fathah dan domah kan harokatnya ada di atas ya, ada di atas hurufnya. Lalu kalau tarkik itu ada di bawah, yaitu kasro atau kasrotain. Jadi dibacanya tipis untuk yang di bawah ya. Jadi aku bingung nih ini ro tafkhim apa ro tarkik ya. Untuk garis yang untuk harokat yang ada di atas kita bisa ingatkan di anak soleh bisa mengingatnya untuk harokat yang ada di atas yaitu fathah dan domah berarti itu tuh tafkim tebal ya. Kalau yang di bawah berarti tarki atau kasroh ya. Ini yang pertama. Jadi dibacanya biasa saja ya, karimun. Nah, ini yang kedua, ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, tetapi huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Kalau kemarin sesudahnya huruf isti'la. Kalau sekarang hurufnya bukan isti'la, kebalikannya ya. Ro sukun, ingat ada ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Anak soleh solihah bisa lihat. Di sini ada ro sukun. Lihat huruf sebelumnya, huruf sebelumnya huruf apa? Huruf fa ya. Karena di sini kasroh jadi fi. Nah, disinilah keadaan ro tarkik atau dibaca tipis. Fir'auna, Fir'auna, Fir'auna tidak dibaca tebal. Fir tidak dibaca tebal. Fir tidak seperti itu, tapi dibacanya tarkik, tipis. Biasa saja Fir'auna atau fabashirhu, fabashirhu seperti itu. Ingat ya, yang pertama ro-nya itu berharokat kasroh dan kasrotain. Lalu keadaan yang kedua, ro sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh asli, tetapi huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Seperti itu ya. Ya, huruf isti'la itu ada ingat yang kemarin? Apa sih huruf isti'la itu? Yang tebal ya, seperti sod. Seperti huruf sod, huruf to, huruf zo, huruf so, huruf do yang tebal-tebal ya.
Kalau huruf A, huruf H itu tidak tebal. Selanjutnya, jika ro diwakofkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Nah, jika ro diwakofkan berarti ada yang tahu tidak diwakofkan itu apa? Apa wakof itu? Diwakofkan itu artinya apa? Ada yang tahu? Betul. Betul Kakak Yaya, betul Kakak Fatir, betul Kakak Dinda. Good. Dimatikan atau dalam keadaan mati ya, diwakofkan itu berarti jika ro dimatikan. Kalau dimatikan itu berarti adanya di akhir biasanya di akhir kalimat. Atau walaupun tidak di akhir kalimat tapi anak soleh solihah ingin berhenti di situ, maka itu disebut dengan diwakofkan atau dimatikan. Dan huruf sebelumnya ya sukun. Nah, kita lihat. Ini ada huruf ro ya. Huruf ro terserah mau harokatnya fathah, mau harokatnya kasroh, mau harokatnya doma, tidak masalah. Yang penting huruf ro yang diwakofkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Kita lihat, ini huruf ro. Sebelum huruf ro, wah mana ini kursornya? Nah sebelum huruf ro ada huruf ya sukun atau ya mati. Maka dibacanya tarkik tipis. Sami'um basir. Biasa ya, tidak tebal. Sami'um basir. Tidak tebal, tidak basir, tidak. Tapi biasa, basir. Seperti itu. Syai'in qadir. Seperti itu ya, biasa. Dibacanya tipis. Ingat ya, jika rohnya itu diwakofkan. Ustazah Mila gimana kalau tidak diwakofkan? Kalau tidak diwakofkan berarti lihat kasrohnya, lihat harokatnya dulu, harokatnya fathah, kasroh atau doma atau fatatain, kasrotain dan domatain. Lihat di situnya dulu, lihat keadaannya dulu ya. Baik, selanjutnya yang keempat. Jika ro diwakofkan, sama ya ini juga ya. Jika ro diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kalau tadi yang nomor 3 huruf sebelumnya ya sukun. Nah di sini yang warna merah ya, sudah berikan tanda warna merah. Sebelumnya huruf ya sukun. Kalau untuk nomor 4, keadaan nomor 4 huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Nah kita lihat nih, ini huruf ro. Ro-nya huruf ro itu terserah mau fathah, mau kasroh, mau doma, fatatain, kasrotain, domatain, tidak masalah. Yang penting huruf ro dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Lihat huruf sebelumnya. Nah, di sini ada huruf so, tapi dia berharokat kasroh, si jadinya ya. Wala nasir. Ini biasa dibacanya tarkik tipis. Ustazah Mila bagaimana jika huruf sebelumnya itu berharokat fathah? Harus ditebalkan. Kemarin ya kita sudah membahas jadi tarkik, jadi tafkim jatuhnya. Wala bukan sir, tapi sor, jadi tebal. Kalau huruf so-nya itu berharokat fathah. Karena di sini keadaannya jika diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka dibacanya tarkik tipis. Bimusoitir biasa, bimusoitir biasa ya. Oke, sampai sini paham anak soleh solihah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan anak soleh solihah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika sudah paham dan tidak ada pertanyaan, Ustazah Mila lanjut ya anak soleh solihah. Nah, di sini sudah ada surat Al-Falaq. Nah, anak soleh solihah, mari kita cari ro tarkik. Akan kita aplikasikan ya, karena tadi sudah tahu ilmunya, maka kita harus segera diaplikasikan agar oh iya anak soleh solihah lebih paham seperti itu ya. Oke, nah kita dimulai dari Bismillah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ustazah Mila minta tolong kepada, tadi sudah dari bawah, sekarang dari atas. Oh, karena ini kakak Nizam awal, Afifah soalnya ya huruf A. Assalamualaikum kakak Nizam. Waalaikumsalam Ustazah. Kakak Nizam tadi bagaimana pembelajarannya? Apakah sudah dipahami? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Oke kakak Nizam, coba kakak Nizam perhatikan atau bacakan surat Al-Falaq ayat 1 kakak Nizam. Silakan dibacakan dulu kakak Nizam. Oke Ustazah. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, good kakak Nizam. Kakak Nizam kira-kira di ayat 1 Al-Falaq ini apakah ada hukum bacaan ro tarkik? Ada Ustazah. Ada. Yang mana memang? Ini ada. Yang mana? Yang mana? Hah? Birobbil. Oke, kakak Nizam. Untuk ro tarkik, salah satu keadaannya itu jika ro berharokat kasroh. Nah, di sini jika ro berharokat fathah, maka disebutnya ro tafkim atau tebal. Sekarang pada pembahasan kali ini kita akan membahas dan mencari hukum bacaan ro tarkik ya. Ro tarkik itu yang tadi yang Ustazah Mila bahas, yang tipis. Yang keadaannya itu ro-nya berharokat kasroh, ri, seperti huruf ri. Kalau biro itu kan tafkim ya, tebal, biro. Seperti itu kakak Nizam. Bagaimana, sudah paham kakak Nizam perbedaan ro tafkim dan ro tarkik? Sudah Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, good job kakak Nizam. Oke, selanjutnya kakak Anissa. Kakak Anissa, silakan bacakan ayat 2 dan apakah ada hukum bacaan rotarki? Putus-putus ya. Ada Ustazah. Ada, yang mana tuh? Yang syari. Oke, good kakak Anissa, Masya Allah. Sekarang kakak Basit. Kakak Basit, kenapa syari itu disebutnya rotarkik? Kenapa kakak Basit? Karena ada fathah. Karena ada apa? Karena ro-nya berharokat Tipis. Karena ro-nya tipis dibacanya betul. Karena apa lagi? Kenapa ro-nya berharokat? Apa dia ro-nya? Berharokat kasroh ya, betul tadi kakak Basit, good job, bacanya tipis, betul kakak Basit. Nah, karena ro-nya ini berharokat kasroh atau garis yang ada di bawah, nah makanya dibaca tipis ya. Ini salah satu keadaan ro tarkik atau tipis, ro-nya dibaca tipis. Good job kakak Basit dan kakak Anissa. Oke, selanjutnya kakak Akila. Kakak Akila, untuk ayat 3 apakah ada hukum bacaan ro tarkik? Ada Ustazah. Yang mana tuh? Yang syari. Sama ya, yang syari. Oke, good job kakak Anissa. Kakak Akila, mohon maaf. Good, betul ya, yang syari. Kakak Danis, kenapa sih syari disebut hukum bacaan ro tarkik? Kakak Danis. Kenapa Ustazah? Kakak Danis, kenapa kakak Danis dibaca ro tarkik? Yang mana? Apakah kakak Danis tadi memperhatikan temannya, memperhatikan Ustazah Mila? Nah, kakak Danis? Tadi ini. Ya. Tadi masuk terus keluar lagi. Oh, seperti masuk, itu. Masya Allah jaringannya ya. Yang sabar ya kakak Danis ya. Nah, oke kakak Danis. Tadi di surat Al-Falaq ini di ayat ketiga, tadi kata kakak Akila ada hukum bacaan ro tarkik yang bacaannya itu syari, wamil syari.
Kata kakak Akila, syari itu hukum bacaan ro tarkik Ustazah Mila. Nah, sekarang kakak Danis. Wah, kakak Danis keluar lagi ya. Ya, seperti memang jaringannya ya. Oke, kakak Haura. Kenapa kakak Haura dibaca ro tarkik? Karena ro-nya berharokat kasroh. Masya Allah, barakallah kakak Haura, betul sekali karena ro-nya itu berharokat kasroh. Maka dibacanya tipis ya, tarkik. Ro-nya ro tarkik. Betul kakak Haura, good. Oke, selanjutnya ada kakak Hilal. Kakak Hilal, apakah ayat keempat ini ada hukum bacaan ro tarkik? Keempat. Iya, betul ayat keempat. Ustazah, Iya. aku mau ke toilet Ustazah. Oh, silakan Kakak Alia. Tidak Ustazah. Tidak ada. Kakak Hilal, apakah di ayat 4 ada? Ada. Kata Kakak Hilal tidak ada, kata Kakak Basit ada. Oke, Kakak Basit, coba yang mana sih Kakak Basit? Kata Yang mana Kakak Basit? Yang mana? Mohon maaf, suaranya putus-putus. Yang syari. Betul Kakak Basit, yang syarri, wa min syarri. Wa min syarri, betul Kakak Basit. Kenapa sih Kakak Basit dibaca ro tarkik itu? Kenapa Kakak Basit dibaca ro tarkik? Wah, Kakak Basitnya keluar. Oke, Kakak Nadia. Kakak Nadia. Jawabannya. Kakak Nadia kenapa dibaca ro tarkik yang syari? Karena ro-nya dibaca tipis. Karena ro-nya dibaca tipis, betul. Karena apalagi Kakak Nadia? Ro-nya berharokat apa itu? Kakak Fajar, karena Kasroh. betul, kasroh ya. Kakak Fajar, bisa diulangi kenapa syari disebut ro tafkim, Kakak Fajar? Karena ada kasroh. Betul, karena ro-nya berharokat kasroh ya, Masya Allah. Good job Kakak Fajar, Kakak Nadia. Oke, selanjutnya Kakak Hafiza. Kakak Hafiza, apakah di ayat 5 ada hukum bacaan ro tarkik? Ada Ustazah. Wah, yang mana tuh Kakak Yaya? Hafizah. Kakak Yaya, sudah Mila tanya ke Kakak Yaya. Tadi sudah Kakak Hafiza. Kakak Yaya, Ya. kenapa tuh disebut kata Kakak Hafizah di ayat 5 itu ada loh hukum bacaan ro tarkik. Yang mana sih Kakak Yaya? Yang syari. Betul, yang syari. Wah, dari tadi syari terus ya. Seger syari. Kakak Fatir. Memang iya syari itu disebut dengan ro tarkik Kakak Fatir. Iya Ustazah. Kenapa Kakak Fatir? Kok disebut ro tarkik sih? Berharokat kasroh. Karena ro-nya berharokat kasroh. Masya Allah, Kakak Fatir keren sekali. Oke, terima kasih Kakak Hafiza, Kakak Yaya, dan Kakak Fatir. Luar biasa ya anak soleh-solehah ini. Insya Allah sudah memahami ya tentang hukum bacaan ro, tafkim, dan ro tahrik ini. Mudah sekali ya untuk membedakannya. Dan insya Allah anak soleh-solehah jika ilmu ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika anak soleh-solehah sedang membaca Al-Quran, tilawah, murojaah, dan hafalan, insya Allah akan menambah pahala anak soleh-solehah ya. Karena satu huruf yang benar itu akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap semangat anak soleh-solehah untuk memperbaiki bacaannya. Ustazah Mila yakin anak soleh-solehah di sini semua pasti sudah memahami hukum bacaan ro tafkim dan ro tarkik ini. Baik anak soleh solihah, alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin, karena pembelajaran pun sudah selesai ya anak soleh solihah, Masya Allah cepat sekali Ustazah Mila. Oh iya, Alhamdulillah ya, karena anak soleh solihah sudah memahaminya insya Allah ya. Nah, anak soleh solihah, karena tadi kita dimulai pukul, wah ini sudah 9.450 ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Insya Allah besok minggu depan kita akan melanjutkan hukum bacaan ro ini. Dan untuk pertemuan kali ini Ustazah Mila mungkin cukupkan. Dan sebelum ditutup, Ustazah Mila ingin foto terlebih dahulu ya. Ustazah Mila ingin foto terlebih dahulu nih anak solihah. Keluar dulu ya anak solihah ya. Silakan dibuka mikrofonnya anak solihah. Ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Dibuka kameranya. Maaf, dibuka kameranya. Silakan anak solihah buka. Wah, tidak ada ya. Mohon menunggu ya. 1 minute. 1 minute. Bagaimana tadi pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak solihah? Senang Ustazah. Alhamdulillah ya, senang ya anak solihah. Bagaimana pembelajaran BTQ? Apakah mudah? Mudah. Wah, mudah sekali. Insya Allah ya, BTQ itu sangat mudah sekali. Nah, tadi saya sampai Kak Alia ya. Oh iya, atas nama Nur Faiko itu siapa ya? Nur Faiko? Kakak Alia ya? Nur Faiko kakak Alia ya? Atas nama Nur Faiko. Dengan siapa di mana? Karena di kameranya dimatikan ini ya. Atas nama Nur Faiko dengan siapa Nur Faiko? Kakak Alia sepertinya ya, tapi tidak ada jawabannya. Mungkin kakak Alia sedang ke kamar mandi ya. Nah, tadi selanjutnya ada Kak Nur Faiko. Dinda. Ya Ustazah. Tadi hukum ro tadi bagaimana? Kakak Dinda, apa sih yang Kakak Dinda ketahui? Kenapa? Si Bontot siapa? Si Bontot ya. Atas nama si Bontot. Oh iya, Kakak si Bontot itu bukannya keluar lagi ya? Kakak Dinda, tarkik artinya apa Kakak Dinda? Betul, tipis. Good. Faiko. Bukan Nur Faiko ya. Alia. Ya Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kakak Alia. Waalaikumsalam. Kakak Alia tadi sudah memperhatikan presentasi dari Ustazah? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Kakak Alia, itu beberapa keadaan sih bacaan yang harus tarkik atau tipis. 4 keadaan. Masya Allah, Kak Alia, good job. Kakak Naufal, apa saja sih Kakak Naufal salah satunya? Saja Kakak Naufal.
Kakak Naufal. Tidak ada jawaban. Kakak Razan. Kakak Naufal tadi salah. Ustazah putus. Putus. Kita masih putus-putus. Tadi apa saja Kakak Naufal? Ada yang tahu? Tahu keadaannya apa saja? Betul, keadaannya apa saja? Dan baca. Betul. Kasro atau kasratain. Ada lagi? Betul. Kakak Haura, Masya Allah. Baiklah, Solihah, karena ini laptopnya sedang tidak bisa ya muter-muter terus. Mungkin untuk dokumentasi nanti ketika di pembelajaran matematika ya anak Solihah ya. Nah, anak Solihah silakan. Wah, tidak bisa ya. Ustazah suaranya putus-putus. Baiklah anak Solihah, karena koneksinya juga sedang terputus. Kakak Razan mohon maaf, bisa dimatikan mikrofonnya Kakak Razan. Nah, baiklah anak Solihah, untuk pelajaran kali ini, untuk pertemuan kali ini, mungkin sudah cukupkan. Terima kasih kepada anak Solihah yang sudah bergabung pada pembelajaran BTQ ini. Ustazah Mila ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah masuk anak Solihah dalam pelajaran kali ini. Ustazah Mila akhiri, sampai bertemu di pembelajaran Inggris ya pada kali ini ya. Kali ini ada Inggris, oke? Sampai bertemu di pembelajaran Inggris anak Solihah. Assalamualaikum semuanya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. See you next time. Waalaikumsalam. Jangan lagi ya anak Solihah ya. Waalaikumsalam. Iya, mari pulang. Tidak pulang, kan sudah di dalam rumah. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kalian. Waalaikumsalam. Tidak keluar. Kakak Anis tidak keluar, Kakak Anis. Aku sedang memotong pipi. Kenapa? Ustazah juga ada loh. Langsung pipa buatan. Kalian tidak keluar. Kakak Anis tidak keluar. Kakak Alia tidak keluar, Kakak Alia. Nanti aja saja. Nanti aja. Kalau teman harus pencetnya lagi, Ustazah. Kan sama.
Oh gitu. Bagaimana tadi pembelajaran BTK? Seru ya BTK ya? Terus, Tante. Alhamdulillah seru.